Halo, pada video kali ini saya akan membahas tentang lumut atau Bryophyta. Nah, lumut ini termasuk dalam kingdom Plantae. Kingdom Plantae adalah kingdom tumbuhan atau kerajaan tumbuhan. Tumbuhan dibagi berdasarkan ada tidaknya pembuluh angkut seperti xilem dan phloem. Nah, lumut ini termasuk bagian dari tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut. Nah, kita lihat ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang pertama, berklorofil. Nah, dia memiliki klorofil sehingga mampu melakukan fotosintesis. Setelah dia mampu melakukan fotosintesis, maka dia akan mampu membuat makanan sendiri. Maka tumbuhan lumut ini juga bersifat autotrof. Nah, seperti kita ketahui, autotrof itu adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Namun, tumbuhan lumut ini seperti yang tadi saya jelaskan, belum memiliki phloem dan xilem atau pembuluh angkut. Yang kedua, dia bersifat epifit atau tumbuh di tempat yang lembab atau menumpang pada suatu tumbuhan atau benda. Kemudian, belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Artinya, struktur akar, batang, dan daun belum jelas. Sebagian lumut tubuhnya berupa talus atau lembaran. Kemudian memiliki organ mirip akar atau dikatakan rhizoid, batang, dan daun. Tumbuhan lumut merupakan peralihan antara tumbuhan Talophyta dan Cormophyta. Nah, Talophyta itu adalah kelompok tumbuhan yang belum memiliki akar dan batang dan daun sejati, sedangkan Cormophyta sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Reproduksi tumbuhan lumut itu terjadi secara seksual, yaitu dengan adanya gamet jantan dan gamet betina. Kemudian terjadi secara aseksual, yaitu dengan pembentukan spora. Gamet jantan disebut antheridium dan gamet betina disebut archegonium. Nah, reproduksi tumbuhan lumut. Yang pertama, metagenesis. Artinya lumut itu mengalami pergiliran keturunan antara generasi gametofit dengan generasi sporofit. Apa itu generasi gametofit? Yaitu masa atau fase dia menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Sedangkan generasi sporofit yaitu fase di mana lumut itu akan menghasilkan spora. Reproduksi secara aseksual dengan spora atau disebut dengan sporofit. Reproduksi secara seksual dengan penyatuan gamet jantan dan gamet betina atau disebut dengan fase gametofit. Yang keempat, generasi gametofit adalah generasi yang dominan di dalam daur hidup lumut. Artinya generasi yang dominan yaitu fase gametofit memiliki waktu yang lebih lama daripada fase pembentukan spora atau sporofit. Perhatikan gambar lumut ini. Bagian bawah yang mirip seperti akar dikatakan rhizoid. Kemudian yang mirip batang dan daun itu disebut fase gametofit, di mana pada fase itu akan dihasilkan gamet jantan dan gamet betina. Kemudian tangkai sporangium dikatakan seta. Bagian ujung dari seta itu dikatakan sporangium. Sporangium ini akan menghasilkan spora. Nah, itu disebut fase sporofit. Skema metagenesis lumut. Nah, skema metagenesis lumut ini diawali dari spora. Spora yang jatuh pada tempat yang lembab akan tumbuh menjadi protonema. Protonema ini adalah tunas dari tumbuhan lumut muda. Protonema akan berkembang membentuk tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut akan menghasilkan gamet jantan atau antheridium dan gamet betina atau archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma, archegonium akan menghasilkan ovum. Sperma dan sel ovum itu menyatu, melakukan fertilisasi membentuk zigot. Zigot akan berkembang membentuk sporogonium. Dari sporogonium itu adalah merupakan awal dari fase sporofit atau penghasil spora. Sporogonium akan berkembang menjadi sporangium. Sporangium akan menghasilkan spora. Jadi spora ini akan kembali lagi jatuh ke tempat yang lembab, akan tumbuh berkembang menjadi protonema. Demikianlah seterusnya pergiliran keturunan pada
lumut. Klasifikasi tumbuhan lumut. Yang pertama ada lumut daun atau sering dikatakan musci. Kemudian yang kedua lumut hati atau Hepatisaceae. Yang ketiga ada lumut tanduk atau Anthocerotaceae. Musci atau lumut daun. Perhatikan gambar dari lumut daun. Nah, ciri-cirinya, lumut ini disebut lumut sejati karena memiliki batang yang tegak, bercabang dan berdaun kecil. Habitatnya di tanah, bisa juga hidup di tembok atau tempat terbuka. Umumnya ini berumah satu, artinya hanya memiliki satu jenis kelamin pada satu tanaman. Struktur tubuh lumut daun. Sporofit terdiri dari vaginula atau selubung pangkal tangkai sporogonium yang berasal dari dinding archegonium. Seta adalah tangkai sporogonium, kemudian memiliki sporogonium, kemudian memiliki kaliptra atau penutup atau tudung sporangium yang masih muda. Gigi peristom itu mengatur pengeluaran spora. Operculum merupakan penutup sporangium yang masak. Anulus merupakan tepi operculum berbentuk cincin, ya, atau sering juga disebut hepatikosa. Yang kedua, lumut hati atau Hepaticopsida. Tubuh masih berupa lembaran atau talus yang terbagi atas beberapa lobus. Nah, lobus ini mengingatkan hati pada hewan. Hati pada hewan memiliki beberapa lobus, sehingga karena dia bentuknya seperti lobus hati, maka dikatakanlah lumut hati. Contohnya yaitu Markhantia polymorpha dan Porella sp. Yang ketiga, kelas Anteroceropsida atau tumbuhan lumut tanduk. Nah, perhatikan gambar dari tumbuhan lumut tanduk, bentuknya runcing seperti tanduk. Ciri-cirinya, gametofitnya berbentuk lembaran, sporofit berbentuk pipa memanjang ke atas seperti tanduk. Nah, di dalam tanduk dihasilkan spora. Tumbuhan lumut ini memiliki peranan yang penting bagi ekosistem. Tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan perintis karena tumbuhan lumut ini ditemukan di seluruh belahan bumi. Kemudian, apabila ekosistem dalam keadaan rusak, maka tumbuhan lumut merupakan tumbuhan yang muncul pertama sekali.